3, 2, 1. Lagi viral, polisi nyamar jadi jurnalis atau wartawan. Dia adalah anggota kepolisian Jawa Tengah Ibtu Umbaran Wibowo. Penyamarannya terbongkar setelah ia dilantik jadi Kapolsek Kradenan pada 12 Desember 2022 lalu. Di mana orang-orang yang kenal dengannya merasa tak asing dengan wajah dan namanya. Tak tanggung-tanggung Umbaran menyamar sebagai jurnalis selama 14 tahun di TVRI, bahkan memperoleh sertifikasi wartawan media melalui Lembaga Penguji Persatuan Wartawan Indonesia. Yang kabarnya sertifikasi ini sudah dicabut. Akibat dari penyamaran ini, media pun dibuat gusar dan menyebut apa yang dilakukan kepolisian bagian dari praktik kotor yang langgar undang-undang pers. Menurut kalian gimana? Ada lagi yang viral, tapi ini soal larangan nggak boleh keluar rumah pada malam hari khusus tanggal 21 Desember 2022 yang ternyata pengunggah mengingatkan saja kalau pada tanggal tersebut akan terjadi fenomena solstice. Tapi kamu tenang aja, menurut seorang peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional Andi Pangareng mengatakan kalau solstice ini fenomena astronomi biasa aja kok, jadi jangan panik. Tapi sebenarnya fenomena ini bukan terjadi pada tanggal 21, melainkan 22 Desember 2022. Fenomena solstice terjadi karena kutub utara dan belahan bumi utara lebih condong ke arah matahari. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun loh, yang berdampak pada waktu siang lebih panjang. Kalau di Indonesia sih nggak terlalu lama, tapi buat negara lain seperti Eropa dan lain-lain, dampak fenomena solstice ini sangat terasa sekali. Usai negara Jepang dan Korea Selatan yang dikabarkan mengalami resesi seks bulan lalu, sekarang tambah lagi negara Thailand yang dihantui resesi seks di mana penurunan tingkat kesuburan dan kelahiran dikatakan menurun dari tahun ke tahun. Bahkan pemerintah sempat membuat kampanye untuk memiliki lebih banyak bayi dengan menyewa influencer dan tokoh pabrik. Presiden Joko Widodo bakal dapat hadiah rumah dari negara setelah jadi mantan Presiden Republik Indonesia. Ternyata pemberian hadiah bagi presiden yang pernah menjabat udah ada dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi lebih memilih kota kelahirannya Solo tak jauh dari rumah pribadinya untuk pembangunan rumah pemberian negara seluas 3.000 meter. Tunggu dulu, ternyata nggak cuma Pak Jokowi aja yang nerima. Sebelumnya ada Pak SBY, Presiden ke-6 Republik Indonesia, yang juga nerima rumah pemberian negara di Jalan Mega Kuningan Timur, Jakarta Selatan seluas hampir 4.000 meter. Lalu ada Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, rumah tersebut berlokasi di Jalan Tengku Umar. Lalu ada Presiden ke-4 Republik Indonesia Gus Dur, tapi kabarnya Gus Dur lebih memilih hadiah uang karena istrinya lebih betah tinggal di rumah pribadi daerah Cianjur. Misteri jasad siswi SMA masih menggunakan seragam yang dibuang ke sumur dengan kondisi leher terikat dasi sekolah yang sempat gemparkan warga Deli Serdang terpecahkan. Korban yang masih berusia 17 tahun mengenal pelaku Rizky Lewa Alreza 25 tahun melalui media sosial Facebook. Selang beberapa minggu kenalan, mereka pun memutuskan untuk ketemuan. Sebelum membunuh, si pelaku sempat mengungkapkan perasaan cintanya yang langsung ditolak oleh siswi SMA tersebut. Tak hanya menolak cintanya, menurut si pembunuh, ia sakit hati karena si cewek tersebut mengatainya dengan lelaki cacat yang susah untuk berbicara. Mendengar penolakan cinta yang disertai hinaan, si pelaku langsung sakit hati dan melampiaskan kemarahannya. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 15 Desember 2022 dan jasad korban ditemukan oleh seorang warga pemilik ladang jagung di dalam sumur. Kabar mengejutkan datang dari kota Berlin, Jerman, di mana akuarium The Aquarium yang terletak di atrium Radisson Blu Hotel yang termasuk terbesar di dunia tiba-tiba aja pecah. Akibatnya air sebanyak 1 juta liter menggenangi lantai satu hotel dan jalanan sekitarnya. Tak hanya itu saja, pecahan akuarium setinggi 25 meter tersebut membuat 1.500 ikan berserakan di lantai dan lobi jalanan dalam kondisi mati. Untungnya nggak ada korban jiwa, namun 2 orang terluka. Kabarnya jika kejadian tersebut terjadi lewat dari jam 5.45 pagi atau sekitar jam 6.35 dimungkinkan akan banyak korban jiwa. Karena di jam 6 pagi para pengunjung hotel udah pada turun. Kabarnya lagi sekitar 350 tamu hotel diminta pindah untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Kabarnya lagi pecahan akuarium ini menimbulkan getaran yang sangat hebat loh, sampai-sampai tamu hotel mengira sedang terjadi gempa.